Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan mini project toksikologi lingkungan mengenai pengaruh perbedaan limbah rumah tangga terhadap cacing tanah. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Cacing tanah sebanyak 8 ekor. Tanah sebanyak 2 gelas pada masing-masing sampel perlakuan. Air limbah plastik dan air limbah tinta, deterjen, dan air keran sebagai kontrol. Berikut adalah prosedur kerja yang akan dilakukan. Langkah pertama, kumpulkan limbah rumah tangga, salah satunya sampah plastik. Kemudian sampah plastik dipotong menjadi beberapa bagian agar memudahkan dalam proses perendaman. Kemudian dilakukan perendaman sampel semalaman. Hal ini bertujuan agar mikroplastik terlarut dalam air. Kemudian dilakukan pengambilan sampel cacing sebanyak 8 ekor menggunakan air garam. Air garam akan dituangkan melalui permukaan tanah sehingga memudahkan cacing keluar dari dalam tanah. Kemudian cacing dicuci menggunakan air keran untuk menghilangkan residu tanah. Kemudian, sampel cacing dibagi menjadi 4 perlakuan, di antaranya kontrol dengan air keran, perlakuan 1 dengan limbah tinta, perlakuan 2 dengan limbah deterjen, dan perlakuan 3 dengan limbah plastik. Kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah di belakang Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sampel tanah diambil sebanyak 2 gelas dan dipisahkan batu-batu besar yang terdapat di dalamnya. Kemudian sampel tanah dituangkan kepada masing-masing wadah perlakuan sebanyak 2 gelas. Sampel tanah terdiri dari kontrol, P1 dengan limbah tinta, P2 dengan limbah deterjen, P3 dengan limbah plastik. Tiap limbah dituangkan ke dalam wadah sebanyak 5 tutup botol setiap masing-masing perlakuan. Kemudian dilakukan penuangan air limbah rumah tangga terhadap sampel tanah yang telah diambil sebelumnya. Kemudian didiamkan selama 5 menit agar air limbah menyerap pada tanah. Setelah 5 menit berlalu, cacing dimasukkan terhadap masing-masing sampel perlakuan. Kemudian cacing didiamkan selama 35 menit agar cacing dapat beradaptasi pada tanah yang diberikan. Kemudian, cacing dikeluarkan dari dalam tanah dan diamati morfologi serta perilakunya. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Pada cacing dengan tanah kontrol, menunjukkan aktivitas gerak yang normal, kondisi fisik normal, dan kondisi cacing masih hidup. Selanjutnya, hasil pada perlakuan 1, cacing menunjukkan aktivitas gerak agak lemas dan stres dengan kondisi fisik normal dan kondisi cacing masih hidup. Lalu pada perlakuan 2, cacing menunjukkan aktivitas gerak lemas dan stres dengan kondisi fisik kulit yang lengket dan kondisi cacing masih hidup. Dan pada perlakuan 3, cacing menunjukkan aktivitas gerak lemas dan agak stres dengan kondisi fisik normal
dan kondisi cacing masih tetap hidup. Pada video di atas dapat terlihat bahwa cacing mengalami 4 kondisi, yaitu cacing dalam kondisi normal, cacing menjadi lemas, cacing menjadi stres, dan juga cacing menjadi lengket. Cacing dalam kondisi normal dapat terlihat pada perlakuan kontrol, di mana pada wadah tersebut tidak diberikan limbah rumah tangga. Alhasil, cacing tetap dapat hidup seperti biasa. Cacing dalam kondisi lemas dan stres dapat terlihat pada perlakuan 1, 2, dan 3, di mana cacing tersebut lemas dan stres disebabkan oleh zat kimia yang ada pada limbah, kurangnya oksigen dalam tanah karena zat kimia mengikat oksigen lebih banyak, sehingga ketersediaan oksigen menjadi sedikit, dan perubahan pH yang tidak sesuai dengan kriteria hidup lingkungan hewan tersebut, sehingga cacing mencari jalan keluar dari lingkungan yang tidak cocok dengan cara aktif bergerak. Cacing yang mengalami kondisi fisik kulit menjadi lengket disebabkan oleh sifat surfaktan yang terkandung di dalam produk kimia seperti deterjen. Ketika deterjen yang mengandung surfaktan terkena kulit cacing tanah, surfaktan akan merusak dan mengurangi kekentalan lendir alami pada cacing tanah. Akibatnya, lendir tidak lagi dapat melumasi tubuh cacing dengan baik, dan kulit cacing menjadi lebih lengket. Hasil yang kami dapat yaitu cacing tetap dapat hidup pada semua perlakuan yang telah dilakukan. Hal ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya waktu cacing untuk hidup di wadah, dan juga konsentrasi limbah yang diberikan terlalu sedikit, sehingga ketika cacing diangkat dari wadah, cacing tersebut masih dapat hidup. Berdasarkan hasil dari mini project yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan limbah rumah tangga memberikan pengaruh pada aktivitas gerak dan kondisi fisik terhadap cacing tanah, yang dimana tanah yang tercampur limbah deterjen, limbah plastik, dan limbah tinta memberikan efek toksik bagi lingkungan karena senyawa organik di dalamnya yang berpotensi merusak tanah dan organisme tanah. Oleh karena itu, penting untuk mengelola limbah dengan bijaksana dan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Sekian video dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.